Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marketing Plan Oppo Smartphone. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya sendiri Agus Setiawan, yang kedua Ahmad Indi Yulianto, yang ketiga Rangga Kurniawan, keempat Rizky Arfi Dwi Alfaman, dan keempat Tono Yulianto. Mata kuliah Manajemen Pemasaran, dosen pengampu Dr. Andes Aryo Setra Setri PhD. Untuk daftar isi terdiri dari 8. Pertama, ringkasan eksekutif, analisis pemasaran, segmentasi target dan positioning, tujuan dan sasaran pemasaran. Yang kelima adalah projected income statement dan marketing expenses. 6. Strategi dan taktik. 7. Progress measurement. Dan ke-8 adalah organisasi pemasaran. Untuk ringkasan eksekutif, Oppo, salah satu pemain utama di industri smartphone global, menghadapi berbagai faktor lingkungan makro yang mempengaruhi strategi pemasaran dan operasionalnya. Oppo mampu mempertahankan posisinya di pasar global dengan terus menyesuaikan strategi pemasarannya berdasarkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor lingkungan makro. Dengan berfokus pada inovasi teknologi, fleksibilitas harga, dan adaptasi budaya, Oppo tetap kompetitif dan relevan di pasar yang dinamis. Sehingga, secara keseluruhan, strategi pemasaran dirancang oleh Oppo memanfaatkan tren pasar, preferensi konsumen, dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, ke depannya, perusahaan perlu terus memantau dan merespon perubahan dalam lingkungan makro untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang, serta dapat mengambil langkah-langkah strategi untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu produsen smartphone yang inovatif dan berkualitas. Dan di sini, marketing strategi, inovasi, fleksibilitas harga, dan adaptasi budaya. Adapun untuk analisis pemasarannya, ada 6 hal faktor lingkungan makro yang mempengaruhinya. Yang pertama dari demografik, natural, teknologi, kultural, ekonomi, dan politik. Dan 5 kompetitor yang kami angkat di sini ada yang pertama Samsung, Vivo, Xiaomi, Apple, dan Transsion Holdings. Untuk demand trend sendiri, kalau ada pun competitive advantage dari Oppo adalah fitur 5G, 5G, harga yang lebih rendah untuk barang berkelas premium, baterai yang tangguh, kamera selfie yang impresif, kualitas kamera yang lebih baik, service center yang excellent, pelayanan lebih lewat aplikasi, dan harga jual yang mudah turun atau diskon. Dan bisnis growth strateginya terdiri dari 9. Dan Oppo sendiri merupakan ranking keempat global smartphone market pada tahun 2023. SWOT analisisnya adalah pun untuk strength, kekuatannya teknologi fast charging, weakness-nya yang suka melebih-lebihkan beberapa aspek teknis dalam kampanye pemasaran mereka. Yang ketiga adalah opportunity, kesempatan peningkatan jumlah pengguna smartphone di pasar berkembang, fokus pada kelas menengah. Dan threats, ancaman, persaingan yang semakin ketat dari merek-merek lainnya. Dan dengan strategi yang tepat dan fokus pada pengembangan produk yang terjangkau dan berkualitas, Oppo berpotensi untuk mempertahankan posisinya di pasar smartphone yang penuh persaingan ini. Dan yang ketiga, segmen target pasar dan positioning. Oppo pada geografiknya sendiri terdiri dari 4, Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia. Produk segmennya ada low end, mid end, dan flagship. Demografiknya dari mulai anak-anak, pekerja, karyawan, dan pelajar. Dan fungsional segmennya adalah kepada kamera, fashion, dan durabilitas. Target dan market positioning. Oppo terutama menyasar konsumen muda ya, berusia antara 18 hingga 35 tahun, dan positioningnya sudah memposisikan dirinya sebagai merek ponsel kelas low end, kelas menengah, dan kelas atas yang penuh gaya dan individual di pasar. Tujuannya dan sasaran pemasaran ini bertransisi dari produsen ponsel pintar menjadi pusat teknologi global. Dan sasaran pemasarannya sendiri berfokus pada inovasi, diversifikasi, dan kolaborasi antar merek. Projected income statement, marketing, dan expenses untuk 5 tahun. Di sini proyeksi laporan pendapatan dan anggaran biaya pemasaran, dan harapannya adalah dapat meramalkan pendapatan dari penjualan produk, mengalokasikan anggaran yang tepat untuk kegiatan pemasaran, dan bertujuan untuk membuat sebuah keputusan yang strategis demi meningkatkan pendapatan dan efisiensi biaya pemasaran. Dan di sini kalau kita lihat statement of profit and loss Oppo Mobile India pada tahun 2007 hingga 2019. Dan untuk mendapatkan proyeksi 5 tahun ke depan serta mempermudah dalam melakukan perhitungan, maka perlukan pendekatan yakni berupa asumsi-asumsi. Dan di sini adalah nilai rata-rata dari periode sebelumnya.
Dan peningkatan signifikan dalam pendapatan ini, namun biaya pengeluaran juga meningkat drastis ya. Jadi menyebabkan kerugian yang semakin besar setiap tahunnya. Jadi untuk mencapai keberlanjutan keuangan, perusahaan perlu mengelola peningkatan biaya secara lebih efektif, terutama biaya pemasaran dan bahan baku, serta mencari cara untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan profitabilitas. Dan strategik serta taktiknya, Oppo menggunakan marketing mix ya, mix marketing, yakni 4P. Pertama, produk, promosi, harga, dan tempat, price dan place. Dan untuk measurement sendiri, di sini kita lihat ada volume pengiriman smartphone di Indonesia tahun 2023-2023 serta pangsa pengiriman. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa didapatkan fase kontrol atau pengendalian dari data survei di atas serta rencana pemasaran yang telah dilakukan oleh Oppo sudah berjalan dengan baik untuk pangsa pasar di Indonesia. Sedangkan untuk pasar global, Oppo masih perlu melakukan review ya, mereview kembali agar bisa bersaing dengan pesaing-pesaingnya yang masih lebih kuat. Jadi dari data kita bisa lihat ya, ini Oppo sudah leading, Oppo juga leading, ini juga ya, Oppo masih tetap terus berkompetisi. Dan ini untuk organisasi pemasaran dapat kami simpulkan juga dari Oppo sendiri ada Global Marketing Headquarter, Regional, Country Level, Functional Department, dan Sales Coordination. Ini tetap pustaka. Itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.